Saya katakan bahwa negara ini ada aturan. Harus semuanya sesuai aturan. Pembatasan itu bagian daripada aturan. Jangan juga oversupply. Skemanya tahun depan kita akan menyusun dengan baik. Yang jelas pemerintah akan menghitung betul market share dari swasta. Karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, ya. Stabil. Harga tidak ada kenaikan-kenaikan. Harga stabil tergantung harga ICP dunia, ya. Tadi saya sudah minta untuk mereka untuk tidak boleh ada gerakan tambahan. Kita pingin harus semuanya damai, tapi juga harus kita mengerti bahwa mengelola negara ini ada aturan main. Ada aturan yang kita harus taati, tapi juga kita mengerti betul apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita semua. Saya harus mengakui bahwa Pertamina juga harus kita upgrade cara pelayanannya yang baik. Pertamina ini adalah BUMN. Dia adalah perpanjangan negara. Sebagai warga negara, ini juga menjadi perenungan dan kesungguhan kita untuk cinta merah putih. Dan saya sudah meminta kepada Pak Simon agar memperbaiki pelayanannya, memperbaiki kualitas pelayanannya, dan meningkatkan mutu pelayanannya, agar betul-betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain. Saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan. Jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu mas. Jangan dibangun persepsi yang tidak pas, ya. Oke. Rapat untuk menjelaskan terhadap kondisi BBM yang ada. Secara umum, posisi ketersediaan BBM kita per hari ini itu cukup untuk 18 hari sampai 21 hari. Jadi nggak ada masalah menyangkut ketersediaan BBM. Namun untuk SPBU swasta itu memang cadangannya sudah menipis. Perlu saya sampaikan bahwa secara aturan Kepres maupun undang-undang, khususnya pasal 33, menyangkut dengan cabang-cabang industri yang menguasai hajat hidup orang banyak, itu dikuasai oleh negara. Dan BBM ini adalah salah satu cabang industri yang sangat strategis. Nah, kaitannya itu di peraturan menteri di Kepres juga menjelaskan tentang tata kelola daripada impor ekspor ketersediaan terkait khususnya BBM, di mana juga di situ dijelaskan tentang kuota impor dalam neraca komoditas. Perlu saya sampaikan bahwa kepada teman-teman swasta itu telah diberikan kuota impor sebesar 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Artinya kuota ini diberikan secara normal, ini sudah diberikan. Namun ada kondisi di mana 110% yang diberikan itu habis sebelum selesai akhir 30 Desember. Nah, atas dasar itu pemerintah membuat keputusan untuk tetap dilayani, tetapi itu akan diberikan lewat kolaborasi dengan Pertamina. Kami baru selesai rapat dengan teman-teman dari swasta dan Pertamina menghasilkan 4 hal. Yang pertama adalah mereka setuju dan memang harus setuju untuk beli di kolaborasi dengan Pertamina. Syaratnya adalah harus berbasis base fuel, ya, artinya belum dicampur-campur. Jadi barangnya itu ibarat bikin teh. Tadi dirjen saya menjelaskan, kalau yang awalnya itu Pertamina mau jual sudah jadi teh, tapi sekarang mereka bilang jangan teh, katanya air panas aja. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi. Yang kedua adalah agar tidak ada dusta di antara kita menyangkut dengan kualitas, juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana untuk dilakukan. Yang ketiga juga menyangkut dengan harga. Pemerintah pingin, sekalipun Pertamina yang diberikan tugas, tetapi kita juga pingin harus fair. Nggak boleh ada yang dirugikan. Kita pingin swasta maupun Pertamina harus sama-sama cengli, harus semua terbuka. Dan sudah setuju juga terjadi open book. Dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju. Dan kalau ditanya mulai kapan ini berjalan, mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti pasti lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insya Allah paling lambat 7 hari barang udah bisa masuk di Indonesia. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan sekali lagi, bahwa stok cadangan BBM itu 80 sampai dengan 21 hari clear. Cuman memang 18 sampai 21 hari, 18 hari sampai 21 hari. Itu cadangan nggak ada masalah, jadi nggak perlu ada rasa keraguan apa-apa. Cuman memang ada di teman-teman kita punya SPBU swasta yang cadangannya menipis. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Dipastikan bahwa karena pasokan Pertamina yang sekarang sudah dicampur, jadi kemungkinan besar impornya impor baru. Jangan tanya dari mana, yang penting 7 hari barang sudah tiba di Indonesia. Silakan lagi yang lain ada. Volumenya nanti ditentukan, nanti lagi pembahasan teknis. Yang jelas 7 hari barang ini udah jalan, ya.
B2B, B2B, B2B. Ini lihat wajah-wajah mereka di sini ada kan? Ini kita baru bersepakat ini. Ini kita hadir bersama-sama ini untuk menyampaikan bahwa sudah sepakat ini, ya. Masing-masing berusaha. Saya katakan bahwa negara ini ada aturan. Harus semuanya sesuai aturan. Pembatasan itu bagian daripada aturan. Jangan juga oversupply, ya. Oke. 7 hari dari sekarang, karena waktunya 7 hari. Skemanya tahun depan kita akan menyusun dengan baik. Yang jelas pemerintah akan menghitung betul market share dari swasta, karena ini menyangkut dengan hajat hidup orang banyak, ya. Teman-teman, saya ingin menjelaskan bahwa impor ini bukan satu pintu. Kuota impornya ini kan sudah diberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Contoh, kalau AKR dapat 1 juta kiloliter 2024, maka di 2025 itu ditambahkan 10%, berarti 1.100.000 kiloliter. Dalam prosesnya ada kekurangan. Jadi kekurangan itu yang diberikan. Jadi nggak ada itu satu pintu mas. Jangan dibangun persepsi yang tidak pas, ya. Oke. Aturan sesuai yang ada aja. Nggak ada aturan tambahan. Ke Pertamina itu pakai kontrak spot atau ICP? Nanti B2B lah. Negara tidak boleh mengatur juga sampai teknis begitu. Kita sudah sepakat open book dan bisnis to bisnis dari mereka. Ya. Stabil. Harga tidak ada kenaikan-kenaikan. Harga stabil tergantung harga ICP dunia. Ya. Itu silakan tanya kepada sel. Dan tadi saya sudah minta untuk mereka untuk tidak boleh ada gerakan tambahan. Kita ingin harus semuanya damai, tapi juga harus kita mengerti bahwa mengelola negara ini ada aturan main. Ada aturan yang kita harus taati, tapi juga kita mengerti betul apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita semua. Itu step kedua. Dan saya yakin teman-teman pengusaha sudah mulai memikirkan untuk membangun kilang selain daripada Pertamina. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu, ya. Soal trust dari masyarakat, kalau sempat beberapa kasus kan akhirnya juga masyarakat itu beralih ke swasta karena ada ketidakpercayaan begitu ya, sempat ketidakpercayaan dengan kasus di Pertamina. Gimana membalik itu ketika sekarang swasta harus berkolaborasi sama Pertamina? Saya harus mengakui bahwa Pertamina juga harus kita upgrade cara pelayanannya yang baik. Pertamina ini adalah BUMN. Dia adalah perpanjangan negara. Sebagai warga negara, ini juga menjadi perenungan dan kesungguhan kita untuk cinta merah putih. Dan saya sudah meminta kepada Pak Simon agar memperbaiki pelayanannya, memperbaiki kualitas pelayanannya, dan meningkatkan mutu pelayanannya, agar betul-betul Pertamina juga bisa kompetitif dengan swasta yang lain. Saya pikir cukup ya. Cukup. Makasih ya teman-teman. Udah cukup ya. Nanti abis ini tanya kepada teman-teman swasta. Saya yakin mereka juga punya hati yang baik, ya. Aku udah banyak ngobrol dengan teman-teman